Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke. Di sini kita akan langsung saja melihat energi kedua belah pihak. Kita akan melihat energinya dia terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan melihat energinya Capricorn. Oke, dan terakhir kita juga akan melihat pesan dari semua elemen. Jadi buat Capricorn misalnya berhubungan dengan elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen udara, kita akan coba untuk mengambil pesan dari semua elemen. Oke. Capricorn, energinya dia untuk saat ini, totality, letting go. Oke. Jadi untuk saat ini Capricorn sepertinya dia lagi melepaskan energi ini atau situasi ini. Dan dengan kartu totality di sini saya merasa dia melepaskan di sini bukan berarti dia tidak sayang sama Capricorn, tapi dia melepaskan dan memberikan kepercayaan ini 100% kepada yang kuasa, kepada ilahi, kepada alam semesta. Oke. Energinya Capricorn, moment to moment, the creator. Oke. Jadi untuk saat ini Capricorn sepertinya energinya kalian ingin bilang, untuk saat ini saya ingin menjalani kehidupan saya hari demi hari atau selangkah demi selangkah. Mungkin ada Capricorn dulu kalian selalu berpikiran tentang 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Jadi kalian saat ini saya melihat sepertinya Capricorn sangat fokus dengan kreativitasnya kalian. Apakah di sini pekerjaan, mungkin bisnis buat Capricorn, apapun yang kalian lakukan. Dan di dalam percintaan ini sepertinya Capricorn memilih untuk ya sudah, kalau hari ini dia belum datang, mungkin besok saya tidak apa-apa, seperti itu. Saya akan tetap melangkah ke depan. Saya tidak akan memikirkan tentang kapan saya bisa bersatu kembali, kapan dia akan datang kembali. Saya akan menjalani kehidupan saya hari demi hari seperti itu, atau selangkah demi selangkah. Oke. Hati saya terpanggil untuk pakai kartu ini. Kita akan lihat energi. Kita akan dalami kembali energi di antara kalian. Oke. Energinya dia untuk saat ini, prayer. Jadi seperti tadi saya merasa dia mungkin berdoa di sini, atau dia mengirimkan doa kepada yang kuasa untuk memberikan jalan buat hubungan ini dan memberikan kepercayaannya dia seperti tadi 100% buat atau kepada yang kuasa untuk membantu hubungan di antara kalian. Jadi dia benar-benar menyerah, bukan berarti dia tidak sayang, tapi dia menyerah seperti itu. The altar. Create a sacred space to help you in time of uncertainty or confusion. Jadi saat ini saya merasa karena dia mungkin kurang pasti dengan situasi ini, ataukah dia masih bingung dengan situasi ini, maka dari itulah di sini dia seperti membuat suatu tempat yang nyaman buat dia untuk saat ini. Jadi dia memikirkan kenyamanan di dalam jiwanya dia. Itu yang dia fokuskan saat ini. Energi buat Capricorn, exhaustion. Oke. Jadi Capricorn sepertinya kalian merasa capek di dalam situasi ini. Breakdown. Jadi kalian juga di sini sepertinya give up, atau kalian sudah menyerah. Karena seperti tadi kalian bilang, saya merasa Capricorn mungkin masih sayang juga sama dia,
Hanya saja kalian seperti seperti energinya kalian saling mengaca antara satu sama lain. Dia juga mungkin merasa kurang tenang tentang hubungan ini, dan kalian juga merasa capek mungkin sudah menunggu terlalu lama dan dia belum datang atau dia belum menghubungi Capricorn. Jadi kalian pun memilih, oke ya sudahlah. Saat ini ketenangan di dalam jiwanya saya sangat perlu atau sangat penting karena hatinya saya merasa benar-benar capek saat ini, seperti itu. The snake. Beware of hidden snake that pretend to be harmless. Secret enemies. Jadi ada fake friends. Capricorn disuruh untuk berhati-hati. Mungkin kalian punya teman yang fake atau teman yang kurang jujur, kurang tulus. Di sini di depannya kalian mungkin dia baik sama Capricorn, tapi di belakangnya kalian dia menceritakan atau menggosipkan kalian tentang hal yang negatif. Jadi jangan diambil pusing. Kalaupun dia menggosip, suatu hari nanti dia yang akan menerima rasa malu itu. Selama kalian seperti tidak melakukan apa yang dia gosipkan. Selama kalian tetap berusaha untuk meningkatkan energinya kalian atau memperbaiki dirinya kalian, gosip apapun yang dia ungkapkan di sini, apakah temannya kalian, saudara kalian, orang tua, mungkin ada orang tua yang seperti itu. Ada orang tua yang menjelek-jelekkan anaknya sendiri. Ada orang tua yang masih bodoh, masih mungkin belum pernah sekolah, mungkin orang tua yang kurang berpendidikan seperti itu. Jadi dia menceritakan tentang kekurangan dari anaknya dia. Jadi buat Capricorn, suatu hari kalau kalian punya anak, sebelum ada orang yang bilang bahwa kalian orangnya bodoh, jangan menceritakan kekurangan dari anaknya kalian. Karena kita semua lahir ke dunia ini untuk memperbaiki diri, untuk belajar. Karena apalagi kalau sampai anaknya kalian, karena koneksi kalian kita sangat dalam dengan anaknya kita. Saya belum punya anak, jadi buat kalian yang akan punya anak atau yang sudah punya anak di sini, jangan sama sekali menceritakan tentang kekurangan dari anaknya kalian. Apalagi kalian bilang, kamu nakal sekali, kamu keras kepala sekali. Terutama di saat umur 5 sampai 7 tahun, pertumbuhan otak lagi keras atau lagi dalam, nanti memorinya dia sangat dalam. Kalau kalian sering bilang, kamu orangnya sangat nakal, kamu orangnya sangat nakal, kamu orangnya sangat nakal, di dalam pikirannya dia pun dia akan merasakan, oh ya saya orangnya nakal, oh ya saya orangnya nakal. Nanti dia tumbuh pun benar-benar menjadi orang yang keras kepala. Jadi walaupun dia nakal, misalnya bilang ke dia mungkin, saya hanya khawatir kalau kamu akan jatuh dan tulang kamu retak. Kalau boleh jangan naik kursi itu, nanti kamu jatuh. Saya hanya khawatir tentang hal itu. Jangan langsung teriak bilang, kamu ini keras kepala sekali, dan bisa bla 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 seperti itu. Jangan, kalau bisa jangan, berusahalah untuk jangan bilang seperti itu. Oke? Karena kata-kata kita merupakan manifestasi dari energinya kita. Nanti itu yang kita wujudkan. Kasihan anaknya kalian, kasihan kalian juga nanti. Kalian juga yang akan mendapatkan energi itu balik. Nanti anaknya kalian dia jauh dari kalian ataukah dia tidak sayang sama kalian. Oke. Kita akan dalami kembali energi di antara kalian berdua. Energinya dia, the rival. They choose someone else over you and thought it wasn't what they wanted. They thought it was the right things to do. Jadi dia di sini sepertinya memilih orang lain, walaupun di sini dia mungkin dia tidak ada keinginan untuk memilih orang lain, tapi dia mungkin ada kontrak dengan orang ini, maka dari itulah dia memilih orang lain karena dia seperti terdorong untuk melakukan hal itu. Walaupun saya melihat orang ini
Dia tidak sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia tidak ada keinginan untuk memilih orang itu. Oke. The key gesture. Oke. Jadi energinya dia di sini sepertinya dia ingin atau dia akan melakukan sesuatu di sini. Mungkin dia akan mengirimkan bunga misalnya buat Capricorn atau dia akan membelikan Capricorn makanan kesukaan kalian. Seperti itu atau dia berkomunikasi dengan kalian. Jadi Capricorn disuruh di sini kalau dia berkomunikasi dengan Capricorn, kalian disuruh untuk beri kesempatan buat dia untuk menunjukkan dirinya dia atau perasaan dia yang sebenarnya. Jadi jangan langsung menerima di saat dia mengirimkan bunga buat Capricorn. Oh ya dia masih sayang, maka dari itulah dia mengirim bunga buat saya. Ya saya mau balik sama kamu. Jangan langsung seperti itu. Energinya dia bilang di sini bahwa dia ingin mungkin menguji Capricorn. Apakah kalian orangnya mudah diatur? Apakah kalian orangnya mudah diolah seperti itu? Oke. Jadi tunjukkan ke dia kalau jiwanya kalian atau intuisinya Capricorn merasa saya masih belum merasa kurang nyaman sama dia. Saya tahu saya masih mencintai dia, hanya saja saya kurang percaya sama dia. Di saat dia datang, di saat dia SMS misalnya, kamu lagi ngapain? Jawab seadanya, bilang, oh ya saya lagi di tempat kerja, seperti itu. Dan tunggu sampai dia yang berkomunikasi lebih dalam lagi, barulah kalian berkomunikasi yang lebih dalam ke orang ini. Kalaupun dia misalnya mengirimkan bunga, bilang sama dia, saya sangat menyukai bunga ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat bunga ini. Seperti itu. Oke? Kalau bisa, kalau tidak ya apa boleh buat. Mungkin ada Capricorn di sini, tapi saya kangen sekali sama dia, Kak. Ya, silakan. Oke. Energinya Capricorn, discovery. Oke. Jadi di sini kartu ini mengingatkan bahwa pasangannya kalian dia melihat suatu bukti tentang Capricorn atau mendengar sesuatu tentang Capricorn, di mana hal itu membuat kehidupannya dia seperti upside down atau kehidupannya dia seperti berputar. Dan saat ini dia merasa kurang power, dia merasa kurang kuat di dalam memberikan apa yang terbaik buat Capricorn. Mungkin dia merasa atau melihat kalian orangnya sudah tenang, kalian orangnya sudah dewasa, kalian orangnya sudah sukses, kalian orangnya sudah bijaksana dan sebagainya. Jadi dengan bukti yang dia lihat atau dengan bukti yang dia dengar dari seseorang di sini membuat hidupnya dia terjungkir balikkan seperti itu. Dan sekarang saya rasa mungkin dia ingin melakukan sesuatu tapi dia merasa kurang kuat atau kurang yakin kalau Capricorn akan menerima orang ini balik. Ancestor karma. Jadi untuk saat ini sepertinya dia lagi membersihkan karma dari keluarganya dia ataukah karma dari dirinya dia sendiri. Maka dari itulah ilahi melihat kalian, oke, dia masih perlu membersihkan diri, dia masih perlu meningkatkan energinya dia. Jadi saya tidak akan ataukah ini energinya kalian, mungkin ada Capricorn kalau kalian tumbuh di keluarga yang kurang sehat dan dia tumbuh di keluarga yang biasa misalnya. Dalam artian ini mungkin energi buat Capricorn. Jadi Capricorn masih ada tugas di sini untuk membersihkan karma dari orang tuanya kalian atau dari um, seluruh keluarganya kalian, mungkin neneknya kalian, orang tua, saudara, siapapun di sini. Oke.
Atau di sini ini juga bisa energinya kalian sendiri. Kalau Capricorn, kalian yang melihat suatu bukti tentang pasangannya kalian, dalam artian kartu ini buat Capricorn. Jadi diingatkan bahwa, Capricorn, mungkin kalian yang melihat atau mendengar kabar tentang orang ini, dan hal itu membuat hidupnya kalian terjungkir balikkan. Dan saat ini Capricorn mungkin ingin melakukan sesuatu, tapi kalian kehabisan tenaga atau kalian tidak punya kekuatan untuk melakukan hal yang ingin kalian lakukan. Oke. Oke, kita akan lihat pesan dari satu sama lain untuk saat ini. Kita akan lihat pesan dari satu sama lain. Kita akan melihat pesan dari dia terlebih dahulu. Pesan dari dia buat Capricorn. I don't want to know. Jadi dia bilang apapun yang Capricorn lakukan saat ini, atau sama siapapun Capricorn saat ini, saya tidak peduli, seperti itu. Dan dia juga bilang bahwa dia mencintai Capricorn sangat dalam, atau cintanya dia sangat tulus terhadap Capricorn. Dan dia juga bilang dia ingin tahu bagaimana sebenarnya perasaan Capricorn ke dia saat ini. Dan dia juga merasa bahwa dia bukan orang yang terbaik buat Capricorn untuk saat ini. Dan dia menyesal dengan perlakuannya dia atau kata-katanya dia kalau dia pernah berkata yang salah. Dan dia juga sering mempermainkan komunikasi yang pernah ada di antara kalian. Dia sering mengulang kembali di kepalanya dia tentang komunikasi yang ada di antara kalian. Pesan dari Capricorn. Jadi Capricorn bilang bahwa dia sudah menghancurkan hatinya Capricorn. Tapi kalian juga bilang di sini, dengan situasi inilah sekarang saya ingin berubah. Saya ingin, dengan pengalaman inilah sekarang saya menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih mengerti tentang kehidupan ini atau tentang kehidupan saya. Dan Capricorn juga bilang bahwa kalian kangen dengan kasih sayangnya dia, kangen dengan sentuhannya dia, kangen dengan pelukannya dia, dan sebagainya. Jadi Capricorn juga sudah pernah menyakiti perasaannya dia dengan kata-katanya kalian. Jadi ada kata-kata dari Capricorn di sini yang ingin kalian ambil kembali karena kalian merasa bersalah dengan hal itu. Dan Capricorn juga bilang ini bukan masalah tentang perasaan kita, tapi sepertinya kita bertemu di waktu yang salah, seperti itu. Dan Capricorn juga bilang kamu merupakan orang yang paling berharga atau pengalaman yang paling berharga yang pernah saya miliki di dalam hidupnya saya. Atau kamu adalah orang yang paling berharga di dalam hidupnya saya. Seperti itu. Oke. Hati saya terpanggil untuk pakai kartu ini. Jadi kita akan melihat buat Capricorn yang berhubungan dengan Earth sign. Earth sign di sini Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kalau Capricorn berhubungan dengan Taurus, Virgo, Capricorn, pesan dari dia. Oke, sepertinya dia di sini akan datang kembali kalau Capricorn berhubungan dengan Taurus, Virgo, atau Capricorn. Karena dia tahu bahwa kalian berhak untuk mendapatkan cinta yang murni itu. Buat Capricorn yang berhubungan dengan air sign atau elemen udara, surrender. Jadi untuk saat ini Aquarius, Libra, Gemini bilang sama Capricorn, terkadang kita harus menyerah di dalam suatu situasi. Ataukah di sini juga Capricorn, kalau kalian punya orang lama misalnya yang perlu kalian lepaskan. Jadi Aquarius, Libra, Gemini mengingatkan Capricorn, terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang lama terlebih dahulu
agar kita bisa punya situasi baru. Oke. Sacred Union buat Capricorn yang berhubungan dengan water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Sacred Union. Jadi hubungannya kalian mungkin sangat sacred atau hubungan kalian sangat spiritual, jadi sangat erat secara spiritual di sini, atau kalian sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini. Dan dia bilang, dalami hatinya kamu, karena di dalam hatinya kamu sebenarnya Capricorn, kamu sudah tahu siapa saya atau hubungan seperti apa yang kita miliki. Oke, itu dari Cancer, Scorpio, Pisces. Capricorn yang berhubungan dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, pesan dari mereka. Thank you, embrace. Oke, jadi dia bilang sebenarnya kita berdua di sini seperti puzzle. Di saat Capricorn merasa kekurangan, sayalah yang memenuhi kekurangan kamu. Dan di saat Aries, Leo, Sagittarius merasa kekurangan, dia tahu kalianlah yang memenuhi kekurangannya dia. Itu yang dia ingin bilang sama Capricorn, bahwa kalian saling memenuhi antara satu sama lain. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.